Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Insani dengan NIM 2550191053 dari kelompok 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia organik dengan judul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi Sintetis Asam Asetil Salisilat atau aspirin. Dan dosen pengampunya Apoteker Dadan Surya Saputra SSI MSI. Struktur kimia aspirin ini ada nama EUPAC-nya, rumus molekul C9H8O4 dan bobot molekulnya 180,16 gram per mol, merupakan turunan dari asam salisilat yang mengalami proses asetilasi. Pada slide ini kita membahas struktur dasar aspirin. Aspirin atau asam salisilat merupakan senyawa organik yang sangat penting dalam dunia farmasi karena digunakan sebagai obat pereda nyeri, penurun demam, antiinflamasi, dan antiplatelet. Struktur aspirin terdiri dari cincin benzena yang terikat dengan dua gugus fungsi utama, yaitu gugus ester dan gugus asam karboksilat. Kombinasi gugus fungsi inilah yang menentukan sifat kimia dan aktivitas biologis aspirin. Selanjutnya ada gugus fungsi. Gugus ester min OCH3 dapat mengalami hidrolisis berperan dalam aktivitas farmakologis aspirin. Yang kedua ada gugus asam karboksilat atau COOH, bersifat asam lemah, dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga ada cincin aromatik benzena, stabilitas karena resonansi, memberikan kestabilan pada molekul. Yang keempat ada gugus karbonil CO, bersifat elektrofilik, menjadi pusat reaktivitas dalam berbagai reaksi kimia. Selanjutnya ada analisis struktur molekul. Ada karbon benzena atau sp2, karbon karbonil sp2, oksigen ester sp3, karbon metil sp3. Aspirin bersifat polar amfifatik, tidak memiliki pusat chiral dan tidak memiliki konfigurasi R. Jika dilihat dari hibridasinya, sebagian besar atom pada sinsin benzena dan karbonil berada pada keadaan sp2, sehingga molekul aspirin cenderung planar. Aspirin juga bersifat polar amfifatik, artinya memiliki bagian polar dan non-polar sekaligus. Bagian polar berasal dari gugus karboksilat dan ester, sedangkan bagian non-polar berasal dari cincin benzena. Selanjutnya ada hubungan struktur dan sifat. Yang pertama, kelarutan air rendah tetapi meningkat dalam basa. Yang kedua, dapat membentuk ikatan hidrogen dan interaksi. Yang ketiga, mudah terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Yang keempat, bau cuka menandakan aspirin terdegradasi. Hubungan antara struktur dan sifat aspirin sangat erat. Cincin benzena yang bersifat hidrofilik menyebabkan kelarutan aspirin dalam air cukup rendah. Namun, gugus karboksilat yang hidrofilik memungkinkan aspirin sedikit larut dalam air dan lebih mudah larut dalam suasana basah karena membentuk garam natrium asetil salisilat. Yang selanjutnya ada sintetis aspirin. Reaksinya asam salisilat ditambah anhidrida asetat atau aspirin ditambah asam asetat. Katalisnya H3PO4 atau H2SO4. Suhu reaksi 50 sampai 60 derajat Celcius. Jenis reaksi substansi asil nukleofilik. Sintetis aspirin dilakukan melalui reaksi asetil antara asam salisilat dan anhidrat asetat. Dalam reaksi ini, gugus asetil anhidrida asetat dipindah ke gugus hidrolisis fenolik asam salisilat sehingga terbentuknya aspirin. Reaksi ini dipercepat dengan katalis asam dan dilakukan pada suhu sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius agar reaksi berlangsung secara optimal. Selanjutnya ada awal pembentukan aspirin, aktivitas reagen dan serangan nukleofil. Ada
anhidria asetat diaktifkan oleh katalis asam. Karbon karbonil menjadi lebih elektrofilik. Gugus hidroksil atau OH pada asam salisilat bertindak sebagai nukleofil. Terjadinya serangan nukleofil terhadap karbonil anhidrat asetat terbentuk intermediat tetrahedral. Proses sintesis aspirin diawali dengan aktivitas anhidrat asetat dalam katalis asam. Aktivitas ini membentuk atom karbon karbonil menjadi lebih reaktif dan mudah diserang. Selanjutnya, gugus hidroksil pada asam salisilat bertindak sebagai nukleofil dengan menyerang karbon karbonil tersebut. Aktivitas serangan ini terbentuk suatu intermediat tetrahedral yang merupakan tahapan penting dalam pembentukan aspirin. Pembentukan produk aspirin, pembentukan ester dan produk aspirin. Intermediat tetrahedral bersifat tidak stabil. Gugus asetat keluar sebagai leaving group, terbentuk ikatan asetat baru pada molekul. Katalis diregenerasi kembali. Produk akhir berupa aspirin dan asam asetat. Setelah intermediat tetrahedral terbentuk, struktur tersebut akan mengalami penyusunan ulang. Gugus asetat kemudian dilepas sebagai leaving group sehingga terbentuknya ikatan ester yang menjadi ciri khas aspirin. Pada akhir reaksi, katalis kembali terbentuk sehingga tidak habis bereaksi. Hasil akhir adalah asam asetil salisilat atau aspirin dengan asam asetat sebagai produk samping. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi reaksi. Struktur substrat memengaruhi kereaktifan gugus OH felik. Pelarut air dihindari karena dapat menghidrolisis anhidria asetat. Suhu optimal 50 sampai 60 derajat Celcius. Efek resonansi cincin benzena meningkat stabil molekul. Keberhasilan sintetis aspirin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur asam salisilat memungkinkan gugus OH fenolik bertindak sebagai nukleofil. Pelarut air harus dihindari karena dapat merusak anhidrida asetat melalui hidrolisis. Selain itu, suhu reaksi dijaga pada kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius agar laju reaksi optimal tanpa merusak produk aspirin. Selanjutnya ada bagian terakhir atau kesimpulan. Aspirin merupakan turunan asam salisilat yang mengandung gugus ester, asam karboksilat, dan cincin aromatik. Struktur molekul aspirin memengaruhi sifat fisikokimia serta aktivitas farmakologinya. Sintetis aspirin dilakukan melalui reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrat asetat. Mekanisme reaksi berlangsung melalui pembentukan intermediat hingga menghasilkan ikatan ester baru. Pemahaman struktur dan mekanisme reaksi aspirin penting dalam pengembangan serta penggunaan obat di bidang farmasi. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipelajari dan menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.